NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Berjumpa lagi dengan Endri Atasiki. Di video kali ini kita akan melihat capaian pengerjaan di hari ini. Tentunya pengerjaan dari pagi hingga sore tadi. Dan yang kita lihat di sini adalah hasil pengecoran, baik pengecoran untuk dasar maupun pengecoran untuk tahap yang kedua. Dan di sini sudah cukup panjang, sudah hampir setengahnya ya. Kemudian di sebelah kanan pun juga sama, dan di tengah-tengahnya disekat dengan drainase. Kemudian di sisi kanan di sini, tepatnya di sebelah kiri pit lane, di sini sedang dilakukan pengecoran untuk tahap yang kedua untuk pembangunan pedok. Dan kita lihat sudah cukup luas dan sudah cukup panjang untuk hasil pengaspalan yang dicapai hingga hari dan sore hari tadi. Dan kita akan coba untuk melintas ya di atas tunnel, kemudian di atas track lane, dan akan melihat untuk capaian lane keriling atau pembebasan lahan di bagian sisi kanan sayap tunnel yang pertama. Dan kita lihat di sini masih ada rumah ya. Rumah begitu cantik kayaknya kalau nggak dibuang ya. Dan rumah ini sahabat digunakan untuk berteduh ya para pekerja, sehingga masih belum dilakukan pembongkaran, dan sepertinya masih dilakukan atau masih digunakan untuk berteduh. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di trek utama pun atau di tempat-tempat yang lain yang sedang dilakukan pengerjaan pun suka dilakukan pasang tenda atau dipasang tenda untuk berteduh. Nah ini tidak usah pasang tenda ya, ada rumah yang sebelum dibongkar nanti masih digunakan untuk para pekerja berteduh. Dan yang kita lihat di sini sahabat sudah mulai dibentuk ya untuk badan jalan yang nantinya akan menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua, yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Nah seperti ini. Dan kita akan coba untuk melihat pengerjaan di bagian sisi kiri trek lurus, tepatnya di ujung trek lurus panjang 700 meter, di mana di sini ada pengerjaan sahabat untuk pelebaran dan nantinya untuk pengaspalan. Dan ada vibrating roller, ada grader di sini ya yang sedang melakukan pemadatan. Dan juga di sini sudah mulai hitam pekat sahabat hasilnya. Dan hasil pengaspalan hari ini untuk bagian sisi kiri, dan ini nantinya akan terhubung dengan jalan yang menuju zona luar sirkuit. Nah jalan yang ada di depan di sini sahabat. Nah ini jalan yang akses masuk, akses keluar nanti yang akan tersambung dengan jalan provinsi, terutama jalan yang nantinya akan terus ke bandara. Dan seperti inilah sahabat kondisi di tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Dan kita akan mencoba untuk melihat ke tikungan kedua dan selanjutnya. Dan kita lihat di sini tidak ada pengerjaan, bahkan sudah sepi. Dan untuk area gravel lumayan sudah cukup halus ya. Namun untuk yang berdekatan dengan sisi run off di sini masih belum juga dilakukan penghamparan. Dan untuk kita lihat di sini dikeruk terlebih dahulu ya, disingkirkan terlebih dahulu karena itu untuk lalu lintas atau untuk dijadikan jalan untuk para drum truck dan juga untuk alat-alat berat yang nantinya akan melakukan pengerjaan di bagian main track, run off, dan juga di bagian pengaspalan. Dan kita akan melihat ke sebelah kanan di tikungan yang keempat, di mana di sini masih dilakukan untuk pembuatan drainase. Dan di sini banyak sekali sahabat beton-beton yang nantinya akan dipasang di sini.
ada eskavator beberapa, ada 1 2 3 ya di sini yang sedang terparkir karena memang sudah sore hari dan sudah mulai pada beristirahat. Kemudian kita akan lanjut ke tikungan yang kelima dan selanjutnya sahabat. Nah di sini kita lihat untuk trackline atau main track sudah cukup bagus, sudah cukup halus. Namun sepertinya walaupun tidak dilakukan pengaspalan kembali, sepertinya sudah bagus ya, dan sudah mulus bahkan sudah kuat. Namun memang standarnya harus dilakukan pengaspalan 3 lapis, makanya nanti akan dilakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga, yaitu yang mempunyai ketebalan 4 cm. Jadi dari mulai pengaspalan yang pertama 8 cm, pengaspalan yang kedua 6 cm, dan pengaspalan yang ketiga kalinya nanti atau yang terakhir dilakukan dengan ketebalan 4 cm. Sementara yang kita lihat di sini di sebelah kiri tikungan yang kelima sahabat dan tikungan yang keenam sudah mulai dikerjakan ya, sudah mulai kelihatan dihamparkan untuk area yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat menonton ya, para penggemar MotoGP dan kita yang datang untuk menyaksikan balapan MotoGP langsung ke sirkuit Mandalika. Dan kita akan langsung saja menuju ke tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai 17 tikungan, kemudian juga dilengkapi dengan trek lurus panjang 700 meter dan ada pembuatan tunnel yaitu 2 ya, yang pertama di ujung trek lurus dan yang kedua yang ada di depan kita ini di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan ke-8. Jadi tunnel ini sama-sama difungsikan untuk mobilisasi atau untuk akses masuk atau akses keluar masuk zona sirkuit. Ketika kita nanti akan masuk ke area dalam sirkuit, jadi kita akan masuk ke dalam terowongan atau ke dalam tunnel. Dan tunnel itu pun diperuntukkan atau difungsikan untuk mobilisasi atau pengangkutan bahan-bahan logistik ya, demi keperluan balapan. Kemudian kita lihat di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 pun masih tidak ada pengerjaan kembali. Dan sepertinya sekarang untuk pengerjaan hanya tinggal menunggu pengaspalan untuk track lane ya, atau trek yang utama. Namun kita ketahui bahwa untuk run off di tikungan yang ke-11 tinggal sedikit lagi belum dilakukan pengerjaan. Kemudian run off di tikungan yang ke-13 hingga tikungan yang ke-15 juga belum dilakukan pengerjaan. Bahkan untuk inner line di tikungan yang ke-13 pun masih belum tersambung. Dan pengerjaan di bagian sisi kiri trek lurus ya hingga mencapai ke jalan yang menuju zona luar sirkuit yang berada di sebelah kiri tikungan yang pertama. Nah, kalau semuanya sudah terhubung mungkin yang disebutkan barusan, baru nanti akan dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Nah, itu sepertinya ya sahabat, sepertinya akan seperti itu. Namun untuk kenyataannya nanti kita akan terus saja memantau untuk perkembangan kelanjutan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan seperti inilah sahabat kondisi di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11, dan kita lihat di atas bukit cukup luas itu bukit sahabat. Dan bukit ini nantinya akan ditanami bunga bougainville atau yang kita sering sebut dengan kembang kertas ya, atau bunga kertas. Dan rencananya akan ada 40.000 bibit yang akan ditanam di seluruh bebukitan yang ada di sirkuit ini. Namun sampai sekarang baru ada 5.000 yang sudah ditanam, bahkan sudah berbunga. Nah, inilah sahabat yang tadi disebutkan oleh saya bahwa untuk area run off tikungan yang ke-11 masih belum dilakukan pengerjaan atau pengaspalan, dan sekarang sedang dilakukan penimbunan. Dan di sini seharusnya sudah selesai kalau tidak dibongkar dahulu ya. Ini sudah dibongkar. Kalau tidak dibongkar lagi ini sudah selesai. Dan kita lihat di sini ada finisher yang dibawa oleh mobil sahabat. Bahkan kita lihat juga baru akan diturunkan, dan sepertinya untuk esok hari akan dilakukan pengaspalan di bagian run off tikungan yang ke-11 barusan.
ada vibrating roller ya sahabat. Kita lihat di sini untuk pengerjaan di bagian sisi kiri trek yang utama. Nah, kita lihat untuk pengaspalan yang nantinya akan dilakukan selanjutnya mungkin di bagian area run-off di tikungan ke-13 di sini. Ya, kemudian untuk penyambungan di tikungan yang ke-13 di sebelah kanan, tepatnya di bagian inner line. Dan di sini sudah mulai terbentuk sahabat. Sudah mulai terbentuk. Kalau hari kemarin di sini masih berupa tumpukan-tumpukan urugan pilihan. Namun untuk sekarang di sini sepertinya sudah rata ya. Nah, seperti ini sahabat, sudah rata dan hanya tinggal penyempurnaan saja mungkin. Dan kita lihat ya. Nah, sudah mulai terbentuk di sini. Dan drainase switch betonnya juga di sini sudah banyak sekali, sudah menumpuk. Begitupun juga dengan concrete barriernya sudah ditempatkan, sudah didekatkan sahabat. Kemudian kita lihat ada pengerjaan di bagian sisi kanan track lane, tepatnya di area run-off di sini. Ada grader vibrating roller di sini yang sedang melakukan persiapan pengerjaan. Dan sepertinya tinggal melakukan frame coating dan tinggal dilakukan pengaspalan saja. Dan coba kita akan melihat ke samping kiri di sini sahabat, dimana di sini ada pengecoran ya, terutama pengecoran untuk pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Dan ini adalah hasil pengaspalan yang kemarin dilakukan di sirkuit Mandalika ini. Dan kemudian kita lihat ke depan ke tikungan yang ke-15 untuk pencapaian di sebelah kiri di sini di bagian outer line sahabat, pagarnya sudah dipasang, sudah sampai di sini ya. Nah, sudah sampai di sini, namun belum dipasang dengan kawatnya. Karena kalau sudah dipasang dengan kawatnya, warnanya sudah berubah menjadi hijau dari kejauhan juga. Dan inilah sahabat area run-off di tikungan yang ke-15, 16 dan menuju tikungan yang ke-17. Dan di sini kita lihat sudah dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan karena memang sudah kelihatannya hitam pekat dan hanya tinggal menunggu untuk pengaspalan saja. Nah, ini untuk pengaspalan selanjutnya sepertinya akan dilakukan di bagian area run-off tikungan yang ke-14, 15 dan juga ke-16. Dan inilah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang langsung tersambung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Dan sepertinya kita akan melihat dulu race control ya. Dan race control untuk saat ini masih tidak ada perubahan yang signifikan ya yang dilihat dari kejauhan. Namun kalau kita perhatikan di lantai dasar, lantai 1 juga sudah mulai dikerjakan untuk dindingnya. Dan kemudian untuk atap rangkanya atau rangka atap bajanya juga sudah dilakukan pemasangan. Dan kita lihat di dalamnya juga sudah disekat-sekat seperti itu sahabat, sudah dipasang ya. Dan kita lihat lebih dekat untuk lantai yang kedua. Nah, seperti ini sudah mulai dipasang seperti kamar-kamar ya. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di sirkuit Mandalika, terutama di bagian area yang nantinya akan dijadikan sebagai pedok yang akan memuat sampai 40 garasi. Dan begitu luas sahabat di sini ya, di area pedok di sini begitu luas sekali. Coba kita akan melihat betapa luasnya ya. Nah, nanti ini untuk lahan parkir, untuk pedok, untuk race control, bahkan katanya di sini nanti akan dibangun untuk helipad Dorna ya, yang nantinya akan meliput lewat udara dan juga untuk persiapan pengangkutan ketika ada insiden atau kecelakaan yang memungkinkan harus dibawa ke rumah sakit. Baik sahabat, demikianlah video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan juga kekeliruan, terutama di dalam isi narasi maupun di dalam cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semua. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya, tentunya esok hari ya. Kita akan selalu update tiap hari untuk melihat perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini ya. Apalagi yang sudah subscribe dan membantu saya untuk memajukan channel ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.